Dikisahkan, konon di pegunungan Yunjin pernah terjadi peristiwa jatuhnya seorang dewa yang menimbulkan banyak korban. Dewa tersebut diyakini menjelma menjadi hewan abadi bernama Qilin, makhluk gabungan naga dan harimau raksasa yang kemudian dipuja oleh penduduk setempat. Sejak saat itulah, tak seorang pun berani memasuki wilayah gunung tersebut. Cerita kemudian beralih ketika dua pemburu tangguh nekat masuk ke hutan belantara Yunjin. Meski sudah mendengar kabar angker itu, mereka mengabaikannya demi buruan lenggarangan besar tersebut. Hingga akhirnya, salah satu pemburu merasakan gerakan lenggarangan di semak-semak dan segera melepaskan anak panahnya. Ia yakin tepat sasaran, tetapi ternyata panahnya hanya tertancap di batang pohon. Tanpa sempat berpikir panjang, ia dihadang makhluk buas tak terbayangkan dan tewas seketika. Nasib serupa juga menimpa rekannya, meninggalkan misteri yang membuat penduduk percaya Qilin benar-benar menjaga gunung tersebut. Keesokan harinya, seorang petapa Taois bernama Zhang Daolin bersama muridnya Wang Chang dikejutkan oleh rombongan penunggang kuda yang ngedrift ngepot hampir menyerempet mereka di jalan. Mereka mengira pasti ada bagian makanan gratis Jumat Berkah. Karena penasaran, Zhang pun mencari tahu hingga akhirnya sampai di sebuah desa yang geger karena dua jasad pemburu ditemukan tergeletak di tengah perkampungan. Anehnya jasad itu tidak memiliki luka sedikit pun. Banyak yang yakin ini adalah hukuman Qilin. Tak lama, Wu Liu, pejabat desa utusan kerajaan, justru berpendapat keduanya mati akibat memakan jamur beracun. Tiba-tiba Zhang berpendapat bahwa ia tidak setuju dan meminta otopsi untuk menyelidiki lebih lanjut. Hal ini pun membuat Wu Liu tersinggung hingga mengacungkan pedang. Namun Zhang dengan tenang menjepit pedang itu di antara dua jarinya hingga patah, membuat Wu Liu ketakutan dengan kekuatannya. Ia pun langsung minta maaf dan meminta bantuannya dalam otopsi. Saat pemeriksaan, Zhang menemukan pendarahan pada organ dalam yang aneh. Ia menyimpulkan kedua pemburu itu tewas akibat ketakutan hebat hingga aliran darah membeku. Tentu saja itu sesuatu yang janggal, mengingat mereka adalah pemburu berpengalaman yang terbiasa menghadapi bahaya di hutan. Tak lama, ibu dari mayat itu datang dan memohon agar Master Zhang mencari keadilan atas kemalangan Wang Chang anaknya. Sementara itu, di balai desa, warga ramai berkumpul membicarakan tragedi yang baru saja terjadi. Ketakutan menyelimuti semua orang. Mereka percaya Dewa Gunung sedang murka. Tak ingin mengambil resiko, kepala desa dengan tergesa memerintahkan seluruh warga untuk melakukan sedekah bumi. Berbondong-bondong, mereka berjalan menuju kaki gunung dengan jubah Akatsuki, membawa berbagai sajian. Sesampai di sana, prosesi sedekah bumi pun dilakukan demi keselamatan desa. Di sisi lain, Master Zhang bersama muridnya Wang Chang berkeliling desa bersama pejabat Wu Liu untuk mencari petunjuk. Master Zhang menanyakan seseorang yang pernah selamat keluar dari hutan Qilin, namun justru diperkenalkan kepada seorang lelaki dengan gangguan jiwa. Orang itu tiba-tiba berkata bahwa ia mendengar Dewa Gunung sedang marah, dan jika benar-benar turun, seluruh penduduk desa akan musnah. Setelah berkata demikian, ia pergi sambil tertawa. Merasa belum mendapat jawaban, Wu Liu teringat pada seorang tabib bernama Youyang yang juga pernah selamat dari hutan itu. Mereka pun mendatangi rumahnya,
Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat tempat itu dipenuhi obat-obatan langka. 1年生1寸，藏于高山峻岭之中，珍贵的草药。Tak lama, Tabib Yao muncul bersama putrinya bernama Bai Kui dan asistennya bernama San Hu. Namun saat ditanya mengenai petunjuk, Tabib Yao justru bersikap sinis dan mengusir mereka. 药爷， 白雪珊瑚，我不知道是。我觉得你这样啊， Sementara itu, kepala desa yang mengetahui keberadaan Master Zhang memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi, serta melarang mereka menginjakkan kaki di gunung terlarang demi keselamatan warga. Sorenya, Master Zhang dan Wang Chang akhirnya diberi tempat tinggal di sebuah kuil tua agar mudah diawasi. 我就是天。 Saat menjelang maghrib, suasana desa menjadi mencekam. Warga bergegas masuk ke rumah masing-masing, termasuk kepala desa yang buru-buru pergi meninggalkan Master Zhang. 长老， Bu Liu yang tidak mengerti situasi pun ikut panik dan pulang. Rupanya, setiap malam iblis Qilin keluar berkeliaran, membuat semua orang takut. 明日，怎么都突然急着走啊？这还真是奇怪，师傅。吃苦便是良。 Di kuil kosong itu, Master Zhang meminta Wang Chang mengambil air untuk membersihkan patung-patung. 师傅， Saat sendirian, ia merasa diawasi dan menyuruh sosok itu keluar. Tak lama, sosok misterius muncul dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kemampuan luar biasa, Master Zhang mampu menghindari setiap serangan hanya dengan saku. Ia kemudian menotok titik lemah lawannya. Namun, sosok itu tetap mencoba melawan. Akhirnya, sosok itu pun terpojok dan memilih melarikan diri. Sambil melemparkan belati kecil yang disertai pesan ancaman agar Master Zhang berhenti mencari tahu tragedi yang melibatkan Dewa Gunung. Pagi harinya, Master Zhang melaporkan penyerangan semalam kepada Bu Liu. Sebagai petugas kerajaan, Bu Liu langsung curiga bahwa ada penduduk desa yang membangkang. Tanpa basa-basi, Master Zhang mengajak muridnya Wang Chang untuk berangkat ke Gunung Yunjin bersama Bu Liu dan anak buahnya demi mencari kebenaran tentang sosok raksasa Qinlin yang disebut-sebut sebagai jelmaan Dewa Gunung. 你是何方神圣？ Malam harinya, mereka memulai perjalanan. Bu Liu yang sedang pilek memakai kalung bawang sebagai penangkal, lengkap dengan jimat dan sesajen ayam kate. Sepanjang jalan, suasana terasa aneh. Di hutan yang luas itu, suara serangga sama sekali tidak terdengar. Seolah semua makhluk takut kepada sesuatu. 这偌大的山里， Dalam perjalanan, mereka menemukan bangkai kambing bosok dengan tubuh utuh, tetapi darahnya telah habis tersedot. 还在呢，该洗也已经被吸干了。 Master Zhang pun menyuruh Wang Chang mengenakan baju sirah naga. Lalu ia ikut mengenakannya sebagai tanda mereka bersiap menghadapi ancaman besar. 我倒要看看这山神。怎么，师傅？ Tak lama, hawa mengerikan mulai terasa. Mereka menemukan banyak tanaman berbentuk manusia. “这并非人为，这树人根入土。” Master Zhang kemudian menyuruh Wang Chang memimpin tim menuju area depan, sementara ia sendiri memeriksa sisi lain.
Bu Liu dan anak buahnya awalnya ikut Wang Chang, tapi karena ketakutan, ia memilih berhenti. Sementara itu, Master Zhang menemukan sebuah goa dengan kilauan cahaya biru yang sangat indah. Sayangnya, nasib buruk menimpa Bu Liu dan anak buahnya. Mereka didatangi oleh Dewa Gunung. Anehnya, hanya kedua anak buah Wu Liu yang bisa melihat dan langsung diserang. Sementara Wu Liu lari terberit-berit melihat anak buahnya bertingkah aneh. Di tempat lain, Wang Chang mendadak diserang oleh siluman batu yang muncul dari pepohonan. Serangannya begitu kuat hingga Wang Chang kewalahan dan terpental. Sementara itu, Master Zhang yang terlalu lama berada di goa tiba-tiba seperti nge-fly dan masuk ke alam bawah sadar. Ia bertemu sosok misterius yang bisa berganti-ganti wajah, mengaku sebagai raja semua makhluk spiritual di dunia ini. Master Zhang mencoba menyerangnya untuk sadar, dan tiba-tiba ia terbangun di sebuah kamar. Wang Chang menjelaskan bahwa mereka kini berada di rumah seorang tabib bernama Yao. Tabib ini menemukan mereka saat mencari obat di Gunung Yunjin pada pagi hari. Tak lama, Yao datang bersama asistennya Sanhu dan anaknya, Bai Sheng. Tanpa basa-basi, Yao mengingatkan Master Zhang untuk tidak lagi naik ke Gunung Yunjin dan menyuruh mereka segera pergi dari rumahnya setelah pulih. Beberapa saat kemudian, Master Zhang bermeditasi untuk memulihkan luka. Seorang pengemis datang. Master Zhang curhat ke pengemis itu tentang prinsip Tao Xin yang sedang ia pelajari. Pengemis itu pun lalu meminta uang. Karena tidak punya uang, Master Zhang hanya memberinya roti. Sang pengemis berterima kasih dan memberi pesan agar Master Zhang tetap semangat mendalami prinsip Tao Xin. Di malam harinya, Wang Chang yang masih menginap di rumah tabib gak bisa bobo dan keluar untuk pipis. Namun tiba-tiba ia melihat tabib Yao keluar dari ruangan rahasia. Karena penasaran, ia lalu masuk diam-diam. Di sana, ia kaget menemukan jasad yang diawetkan. Setelah itu, ia bertanya pada Bai Sheng yang menjelaskan bahwa jasad itu adalah kakaknya. Dulu kakaknya gugur di medan perang dan dibawa pulang oleh Sanhu yang juga terluka parah di kepala hingga gegar otak. Yao kemudian mengadopsi Sanhu dan sejak itu sifat ayahnya berubah jutam-jutam dan tak ramah. Ia mengawetkan jasad kakaknya karena percaya bahwa Dewa Qinlin bisa menghidupkan kembali kakaknya. Karena itulah Yao rajin meracik obat dari bahan-bahan yang diambil di gunung, berharap bisa mengembangkitkan putranya. Keesokan harinya, warga desa mulai kehilangan banyak ternak. Tanda bahwa Dewa Gunung Qilin benar-benar murka. Wu Liu juga mendatangi Master Zhang dan menyuruhnya berhenti mencari masalah dengan Qilin. Ia juga berniat pulang kampung dan meninggalkan tugas dari kerajaan. Namun tidak lama kemudian, warga desa berbondong-bondong datang mengusir Master Zhang. Tak punya pilihan lain, ia pun meninggalkan desa. Hari-hari pun berlalu. Dalam perjalanan keluar desa, keluarga pemburu yang jasadnya pernah diotopsi, Master Zhang datang berterima kasih dan memujanya karena kini arwahnya sudah mati dengan tenang.
Sementara itu, di tempat lain, Tabib Yao masih terobsesi menghidupkan kembali anaknya dengan pengobatan dan ritual. Bei Sheng datang memberi kabar bahwa Master Zhang telah diusir. Yao pun merasa lega, namun Bei Sheng tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena harus berpisah dengan Wang Chang yang telah ia cintai. Di sisi lain, Master Zhang tiba di desa lain yang sangat ramai. Saat berjalan, ia kembali bertemu pengemis tua yang sebelumnya pernah ia temui. Pengemis itu berkata, dunia ini pada dasarnya asli dan palsu. Apa yang terlihat belum tentu asli, namun apa yang terdengar mungkin adalah jawaban. Ucapan itu pun membuat Master Zhang tersadar akan sesuatu yang terlewat dalam kasus Dewa Gunung. Ia pun kembali ke desa dan menantang warga untuk membuktikan kebenaran. Jika gagal, ia rela menjadi tumbal persembahan. Malamnya, ia mengajak warga naik ke Gunung Yunjin. Di tengah perjalanan, muncul sosok Qinlin, naga berbadan harimau yang membuat warga ketakutan. Master Zhang menyadarkan mereka bahwa itu hanyalah ilusi genjutsu. Ia memerintahkan Wang Chang menotok titik aroma penciuman mereka, dan benar saja, sosok Qinlin pun lenyap. Kini rahasia mulai terungkap. Aroma jamur raksasa mutasi bernama Tasui menyebabkan halusinasi genjutsu tentang hal yang paling ditakuti. Hal ini disadari Master Zhang saat sebelumnya Wu Liu yang sebelumnya sedang pilek tidak terpengaruh karena tidak mencium aromanya. Master Zhang kemudian membawa warga ke gua sumber aroma tersebut. Namun tiba-tiba, siluman batu kembali menyerang. Dengan mudah, Master Zhang menaklukkannya. Saat Wang Chang hendak menghabisinya, Bei Sheng muncul menghalangi. Siluman batu itu melepas topengnya, dan ternyata ia adalah San Hu, asisten Tabib Yao. Kebenaran pun terungkap. Tabib Yao menyebarkan mitos Dewa Qinlin demi menguasai pegunungan sebagai sumber obat-obatan. Ia juga memanfaatkan jamur Tasui untuk menakut-nakuti warga. Bahkan Bei Sheng juga pernah terlibat untuk menghalangi Master Zhang menemukan kebenaran saat menyerangnya di kuil. Mendengar hal itu, seluruh warga marah dan ingin mengeksekusi keluarga Yao. Namun dengan bijak, Master Zhang menegaskan bahwa Tabib Yao juga hanyalah korban halusinasi genjutsu jamur. Membayangkan bisa menghidupkan kembali anaknya meskipun hal itu mustahil. Setelah itu, jamur Tasui pun dibakar. Master Zhang kemudian menasihati warga untuk memaafkan Tabib Yao karena kemampuan pengobatannya masih dibutuhkan. Akhirnya, warga menerima dan ketakutan mereka pun hilang. Hari berganti hari. Master Zhang dan Wang Chang berpamitan kepada warga yang kini bahagia dalam ketentraman. Dalam perjalanan, pengemis misterius itu muncul lagi, berkata bahwa ilmu Taoxin Master Zhang kini telah sempurna karena berhasil menyelamatkan warga dari tahayul. Dan saatnya ia menetap.
Master Zhang pun memutuskan untuk tinggal di sebuah lembah dekat desa, mengajar murid-muridnya yang semakin bertambah, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Taoist Master Kinlin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.